Kalteng Watch ya, itu menerima kedatangan dari ahli waris Ajak Jaya itu pada tanggal 29 Desember 2023. Nah, sejak itu kita selaku kuasa pendamping ahli waris Ajak Jaya. Ahli waris Ajak Jaya ini yang datang kepada kita itu berjumlah ada 6 orang ya. Nah, sejak itulah kita dampingi. Nah, setelah kita mintakan penjelasan dari keluarga Ajak Jaya ini, ternyata lahan milik Pak Ajak Jaya ini itu sejumlah luasannya itu 113,5 hektar. Nah, mulai digarap itu sejak tahun 1945. Ya. Kemudian lagi di atas lahan ini sebenarnya ada beberapa situs budaya. Nah, ada 3 itu namanya kaleka atau kebun buah ya. Artinya berbagai macam buah, ada durian, ya kan. Kemudian ada paken, kemudian ada cempedak, ya. Kemudian lagi ada asam, kemudian lagi ada langsat. Ya itu ada cempedak itu tadi ya. Kemudian lagi ya di samping itu juga ya. Di samping ada 3 apa namanya itu tadi kaleka atau kebun buah. Di atas tanah ini juga ada sebenarnya pukung pehewan ya. Ada 1 pukung pehewan. Pukung pehewan itu ya bisa juga disebut dengan istilah apa namanya itu hutan yang memang dilindungi gitu ya. Yang dilindungi. Makanya ukuran kayunya pun besar-besar, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh ditebang. Ya. Nah, itu dipelihara oleh Ajak Jaya ya, beserta anak dan istri-istrinya ya. Nah, kemudian di atas lahan ini juga itu ada keramat. Nah, keramat ini berdasarkan penuturan dari keluarga besar ahli waris Ajak Jaya ini ya, itu didirikan sejak tahun 1946. Nah, untuk diketahui pendirian daripada keramat ini sebenarnya yaitu berdasarkan petunjuk ya. Itu petunjuknya bisa melalui mimpi ya, atau juga petunjuknya bisa melalui sang hyang. Nah, mendirikan ini juga yaitu menggunakan ritual yang namanya balian mengerunyak ya. Nah, pada upacara balian mengerunyak ini sebenarnya memotong hewan ya, sesuai dengan permintaan dalam petunjuk tadi. Entah itu ayam, entah itu apa namanya itu babi, entah itu sapi, entah itu kerbau dan seterusnya ya. Itu tergantung ya permintaan dalam petunjuknya. Jadi tidak sembarangan orang mendirikan apa namanya keramat ya. Nah, ini keluarga Ajak Jaya ini jujur saja sudah merintis ya sejak tahun 2012. Kemudian masang patok pada tahun 2014 ya. Jadi mereka seluruh ahli waris Ajak Jaya ini sehingga memperoleh luas yang saya sebutkan tadi yaitu 113 hektar, 5 ya. Nah, pada tahun 2022 akhir ya, awal tahun 2023 terjadilah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahaan BSSU ya. Apa itu atau BSSU? Perusahaan ya PT. PT Bina Sarana Sawit Utama. Nah, jadi semua tanah-tanah ini diserobot ya. Nah, karena kita itu sebagai kuasa sudah ya, setelah kita pelajari ya, kemudian berdasarkan penuturan atau cerita dari ahli waris kepada kita, maka kita berkesimpulan kemarin yaitu membuat laporan tertulis, laporan pidana. Nah, ini laporan pidananya ya. Nah, laporan pidananya ini itu kita sampaikan ke Polda Kalimantan Tengah, yaitu pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, pasal yang kita kenakan yang pertama itu pasal 385 KUHP.
yaitu penyerobotan tanah ya. Kemudian lagi yaitu pasal 406 ayat 1 KUHP. Junto pasal 412 ayat 1 KUHP, yaitu pengerusakan menggunakan alat berat berupa ekskavator ya. Kemudian lagi yaitu diduga juga mereka ini membeli barang ya yang bukan dari pemiliknya yang sah. Kita kenakan yaitu pasal penadahan ya, atau bersama-sama melakukan tindakan kejahatan. Nah, ini pasal-pasal yang kita gunakan. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada artinya Krimum Polda Kalimantan Tengah ya, walaupun sempat beberapa kali gagal ya untuk melakukan atau pengecekan lahan ini, pengambilan titik koordinat ya. Ada 2 sampai 3 kali ya. 4 kali dengan hari ini ya. Ya alhamdulillah baru bisa terrealisasi ya. Kami ucapkan terima kasih juga ya. Berarti apa yang kami laporkan itu ya sudah ditindaklanjuti ya. Namun kami harapkan pada kesempatan ini juga ya kepada para penyidik ya supaya bisa bekerja profesional dan proporsional ya. Artinya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah ya. Nah, ini kita mintakan kepada para penyidik ya agar bekerja profesional dan proporsional ya. Artinya jangan sekali-sekali memihak kepada yang salah, tapi memihak kepada kebenaran begitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Bang, ini kan sudah dirusak nih. Siap. Hampir 100 hektar hutannya dibabat apa segala. Selain pengembalian, apalagi yang diharapkan dari pihak dari ahli waris sendiri? Nah, harapan ahli waris ya kembalikan dulu hak milik mereka ini kepada pemiliknya, yaitu ahli waris Ajak Jaya ini. Nah, kemudian setelah dikembalikan ya, untuk sementara ini kita minta untuk berhenti melakukan aktivitas dulu ya. Ayo kita duduk bersama. Bagaimana solusinya? Ahli waris Ajak Jaya juga ya ingin permasalahan ini juga cepat selesai. Cuman yang permintaan ahli waris Ajak Jaya ini karena di sini ada situs budaya berupa keramat ya. Keramat ini harus tetap dilindungi dan tetap diharapkan bisa dirawat dan dipelihara oleh ahli waris Ajak Jaya. Ya paling tidak misalnya di seputaran lingkungan lahan tempat berdirinya keramat ini paling tidak setengah hektar atau 1 hektar lah begitu ya. Jadi mereka ini bisa lagi artinya tetap beraktivitas di sini, bercocok tanam dan sebagainya. Nah, itu harapan kita ya. Sip. Makasih. Tujuan penyidik ke lahan ini Ya, tujuan penyidik ke lahan ini sebenarnya yang pertama itu untuk membuktikan ya laporannya kita kan bahwa benar di sini loh objeknya. Nah, ya alhamdulillah mereka membawa dari BPN Provinsi Kalimantan Tengah ya untuk mengambil titik-titik koordinat yang sudah ditunjuk oleh ahli waris Ajak Jaya. Nah, itu. Ada berapa titik semua seluruh? Ya lebih kurang lah 12 titik ya, lebih kurang. 12 titik yang diambil hari ini ya. Bang, untuk luasannya belum ada saat ini, Bang lah. Nah, kalau kita masih tetap berpatokan kepada luasan yang 113 hektar, 5 itu aja. Ya, sesuai dengan pengukuran asal. Nah, itu.